Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Bu. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terus dia agak lelet juga ininya. Apa namanya? Respon Zoom-nya. Nggak tahu entah kenapa. Entah jaringan atau apa. Nggak tahu. Pokoknya kita coba saja ya. Ini saya share nanti di grup. Link YouTube-nya biar bisa diulang-ulangi. Ini belum ada soal ya. Di sejauh yang saya kerjakan itu, ya dicoba-cobalah di catatan dulu ya. Karena kalau langsung bisa ya syukur alhamdulillah. Tapi jarang sekali saya lihat sudah sejauh saya mengajar sampai hari ini belum ada yang apa ya, ada sih tapi nggak banyak yang dijelaskan dia langsung nangkap, langsung bisa nulis sendiri di catatan di soal ya. Misalnya contoh soal saya kasih yang A, nah nanti diganti apa namanya angkanya atau dibalikkan, saya buat jawaban jadi soal, nah tentukan apa namanya yang diketahui dari soal itu gitu. Dibalik ya, yang jawaban tadi dibuat soal ulang gitu. Ada beberapa cuma banyak yang enggak ini ya, itu yang enggak bakat atau kurang latihan atau pas di dasar-dasar dia nggak menguasai SMP SMK gitu dia. Nah, ini hilang pula kenapa pula ini? Oh nggak hilang, kira hilang. Bentar ya. Ini pertemuan ke-7 ya, Dedek. Nah, nanti di pertemuan ke-8 jam 19.15, 7.15, baru saya share link, atau nantilah setelah ini ya. Kan Ibu masuk lagi di kelas lain. Nah, Ibu share nanti email tujuannya. Ya, tapi dikonfirmasi ulang Dedek kalau sudah ngirimkan. Tolong dikonfirmasi ulang, Bu, saya udah ngirim. Fotokan kalau dia terkirim. Karena pengalaman yang sudah-sudah ada yang seperti itu juga ya. Terus saya tanya di grup juga nggak dibalas, nggak direspon. Ya nggak tahu, terakhir jadi BL. Nilainya jadi BL. BL itu tahu deh, belum lengkap ya. Dia nggak ikut UTS, tapi pas UAS dia ikut. Terus dia nanya, Bu, kenapa nilai saya BL? Nah, terakhir kan itu yang nggak enaknya itu kan. Bu, kenapa BL? Ibu tanya di grup nggak direspon gitu. Waktu disuruh apa itu, kirimkan ulang foto jawabannya juga nggak, sibuk bekerja dengan alasan seperti itu. Ya, di samping bekerja kan kita juga daftar kuliah kan, ya jalanilah keduanya dengan seimbang. Ya kan, Dede? Jadi jangan dibuat satu alasan untuk alasan yang lainnya. Sudah daftar berarti konsekuensi, ya kan? Daftar bekerja ya konsekuensi bekerja, daftar kuliah juga konsekuensi kuliah, harus seimbang kedua-duanya. Kita lanjutkan ya, mulai saja. Ya, saya mulai agak pilek nih. Saya harus clear nih. Nah, turunan. Nah, ini pertemuan pertama untuk turunan. Nanti pertemuan ke-9 juga turunan juga ya. Ini turunan fungsi, mungkin adik-adik di SMA sudah pernah belajar ini. Nah, agak lelet responnya, karena apa ya? Atau karena jaringan saya kurang bagus. Tapi kalau kurang bagus biasanya tertulis unstable, tidak stabil jaringan, biasanya ada, enggak ada. Laptopnya yang mulai banyak sampah. Ya kan, bisa jadi laptop banyak sampah. Nah, ini dia, definisi turunan. Jadi ini langsung ke contoh, tapi dia secara tidak langsung menjelaskan rumusnya. Rumusnya itu seperti ini ya. Nanti. Jadi diketahui ada fx sama dengan x kuadrat tambah 2x. Yang ditanya adalah turunan pertama.
dari fx, yaitu f aksen x. Nah, kalau pakai rumus, ini pakai rumus ya. Ya, ini rumusnya, Dek. Limit, ketemu limit lagi ya kan. Limit h menuju 0 dari f x tambah h dikurang fx dibagi dengan h. X tambah h itu apa ya istilahnya itu? Selisih ya. Kalau digambar dalam grafik, tapi nggak ada pula di slide ini. Saya pernah ngajarkan tapi di bagi lain juga. Ada gambarnya ya untuk mendapatkan rumus fx tambah h. Nah, ini ada gambarnya, Dek. Jadi ini sama dengan gradien fx itu sendiri ya. Kenapa tambah h, Bu? Ini kenapa h selisihnya? Iya, gradien itu sendiri kan y per h. Nah, si fx tambah h dikurang fx itu adalah titik pada sumbu y. Sedangkan h itu adalah selisih pada sumbu x. Tapi tidak lanjut ke sana, kita terlalu jauh ya. Kita hanya menggunakan saja rumus tersebut pada soal. Jadi diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 2x. Nah, kita kan tadi ada x tambah h dengan fx ya. Fx tambah h dengan fx. Nah, untuk x tambah h, tinggal ganti setiap x dengan x tambah h. Jadi x tambah h kuadrat ditambah 2-nya tetap ya. X yang ini ganti dengan x tambah h. Nah, kemudian diselesaikan, diperoleh x kuadrat tambah 2xh ditambah 2x ditambah h kuadrat ditambah 2h. Ini untuk yang ini, Dede, baru yang ini. Baru yang fx tambah h. Yang ini, saya lingkari ya. Yang ini, baru yang ini saja. Nah, yang di sebelahnya, x kuadrat tambah 2x, itu yang ini, fx. Ya kan? Karena rumusnya tadi kan fx tambah h. Tutup kurung, dikurang fx. Nah, itu ya, per h. Nah, jadi yang ini yang saya lingkari, yang fx-nya yang sebelahnya. Nah, setelah ditulis, diuraikanlah ya. Saya hapus dulu, jangan bingung. Nah, kemudian karena x kuadrat ini positif, di sini negatif, habis. Kemudian mana lagi yang habis, Adik? 2x dengan 2x ya. Ini habis ini. Karena di depan sini ada negatif. Jadi minus 2x, di depan ada positif 2x. Jadi yang tinggal 2xh ditambah h kuadrat ditambah 2h. Nah, ini dia. Ya kan? Per h. Kemudian h yang ini masing-masing dikeluarkan satu biar dicoret sama yang bawahnya. Nah, ini h dulu keluarkan. Mirip k ya. Ini h ini ya, Adik. Ini 2x ditambah h ditambah 2 per h. Nah, ini coret nih. Tinggallah 2x tambah h tambah 2. Nah, tinggal substitusi nilai h-nya 0. Sehingga tinggal 2x tambah 2. Ribet ya. Kalau menggunakan definisi fisis, turun itu ribet dia. Nah, nanti ada cara cepatnya menggunakan rumus. Jadi Adik harus bisa menggunakan rumus tersebut pada penyelesaian soal-soal. Ya. Itu aja sih inti dari perkuliahan matematika 1 itu aja ya. Tidak disuruh membuktikan, enggak. Tapi kalau dia kalkulus dasar kayak kemarin itu 4 SKS itu ya, jadi detail dia bagaimana membuktikan, ya kan, buktikan rumus kenapa dapat seperti itu, kemudian kapan aja dia dipakai dan sebagainya. Tapi ini enggak, ya, cukup ketahui asalnya dari mana, terus rumusnya apa, gunakannya bagaimana. Udah. Karena bobotnya cuma 2 SKS saja, ringan ya. Jangan berat-berat. Walaupun di limit kemarin banyak
tipe atau jenis dari limit, ya kan? Ada limit trigonometri, ada limit biasa atau langsung disubstitusi, ada limit yang harus difaktorkan, ada limit yang harus diuraikan, dikalikan dengan akar sekawan dan sebagainya, ya kan? Terus ada limit di tak hingga kemarin. Ada yang nanya tuh belum saya jawab. Ada deh kalau di forum diskusi ada yang belum saya jawab, diberitahu ya, karena nggak seterusnya saya megang e-learning. Dikabari di WA ya, Bu yang ini ada saya nanya belum dijawab. Nggak apa-apa, cuma buat nama dan NIM-nya, Dede. Kan nggak semua saya simpan di nomor kontak, ya kan. Dari ratusan mahasiswa nggak mungkin semua saya tulis namanya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan yang belum dijawab di learning, dikabari saja. Sesempatnya pasti saya balas ya. Sesempatnya pasti dijelaskan. Contoh yang kedua, di sebuah benda jatuh dalam ruang hampa, di mana jarak benda dari titik asal dirumuskan sebagai S sama dengan 32T kuadrat ditambah 2T. Ini di ruang hampa ya, Adik. Berarti dia murni gerak jatuh bebas. Atau iya, tidak dipengaruhi oleh gravitasi di sini. Ya. Ya kan? Atau tidak ada dipengaruhi oleh gesekan udara. Jadi rumus S jarak terhadap waktu dalam T, variabel T ini waktu. Yang ditanya kecepatan sesaat benda pada saat 2 detik. Nah, kalau diketahui rumus jarak, untuk kecepatan berarti pakai turunan pertama, kan gitu. Nah, jadi ada belajar fisika kan ada itu ya. Kalau untuk mencari percepatan, pakai turunan kedua dari jarak atau turunan pertama dari kecepatan, ya kan? Itu sudah ada di fisika. Nah, ini pakai artifisis dia, pakai rumus yang ribet tadi. Limit H menuju 0, Fx tambah H dikurang Fx per H. X-nya 2, karena 2 detik tadi yang ditanya ya. Tinggal diisi X-nya dengan 2 saja. Ya. Terus diselesaikan seperti tadi, diperoleh 128 ditambah 32 ditambah 2. Hanya 0, berarti 32 kali 0 ya 0. Tinggal 128 ditambah 2, 130 meter per detik. Ya. Nah, ini pakai jalan yang tadi ini. Setiap T diganti dengan 2 tambah H. Ini juga. Terus ini diganti dengan 2 T-nya. Ribet ya. Kita nggak pakai cara itu. Cukup diketahui saja, Dedek. Nah, ini bentar. Secara geometris, turunan fungsi fx dx sama dengan A merupakan gradien dari singgung kurva Y sama dengan fx di titik A, FA. Kalau dikatakan arti geometris, berarti kita harus gambar ya. Sebenarnya, tapi di slide ini nggak ada gambarnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini atau F, fx. Saya hapus saja. Agak pusing. Sama dengan F buka kurung X. Iya. Nah, di sini X-nya sama dengan A, ada titik A. Ya. Maka kawannya FA. Kalau dia X, kawannya FX. Kalau ini A, berarti kawannya FA. Ini A ya. Nah, titik itu dihubungkan. Garis sumbu X dan sumbu Y-nya dihubungkan. Itu adalah titik di sini. Misal nih, berarti koordinatnya A, F, A. Nah, itu ya. Tadi bisa ditarik dari titik asal 0,0. Sehingga gradiennya ini, ya, ini kan garisnya miring ya. Miringan atau gradien itu disimbolkan dengan M. M gradien.
atau kemiringan ya. Kalau rumus pada turunan dia Y per X. Ini rumus biasa ya. Berarti Y-nya ganti dengan FA per A kan gitu. Itu gradien yang melalui satu titik. Oh iya, Ibu belum ambil gambar ya? Enggak perlu sih, itu apa ini? Oke, diaktifkan dulu Adik. Muhammad Reski Paul, ini Muhammad Ilham. Ini Prananda. Ini depan aja lah ya. Biar cepat kita. Nah, inilah kendalanya. Nggak tahu Ibu kenapa seperti ini. Kok bisa kok. Nggak lele laptop ya, kenapa? Adik-adik ada yang tahu cara membersihkan sampah-sampah laptop? Tapi bukan antivirus. Pakai Windows dia. Pakai apa? Apa rumusnya? Rizky Ridya Pakai tahu? CMD. Hah? CMD ya, Bu? Pakai CMD bukan? Bukan. Gambar Windows yang kotak 4 ini, terus pakai kontrol deh. Pakai apa ya Windows? Windows R, Windows G, Windows apa? Windows R nggak, Bu? Yang temporal itu kan? Iya, tem. Yang tem Iya itu. kan? Yang apa, persen, tem, Iya, sama iya. habis itu persen enter. Itu Windows R. Ya, Windows Itu R. run ya, Bu? Windows M run. Oh iya. Nanti lah saya coba. Ini karena banyak sampah. Nah kan. Lelet nih. Bukti. Itu ilmu-ilmu yang nggak dipelajari di bangku kuliah ya. Saya pun dapatnya bukan di bangku kuliah itu. Seperti itu. Jadi harus juga dipelajari ya. Semua yang penting bagi hidup kita dikuasai. Ya kan? Karena nggak ada yang ngasih. Nah, kenapa jadi 2 kali ini? Oke lah, pokoknya udah tersimpan. Kemudian, nah ini secara apa namanya, geometris tadi ya, pakai gambar. Kalau fisis secara rumus. Nah, kalau geometris harus ada gambarnya. Nah, ini kembali ke fisis lagi ya, tentukan gradien dari simbol kurva fx sama dengan 5x kuadrat tambah 3x di titik yang berabsis x sama dengan negatif 2. Absis itu sumbu x. Kalau dia y namanya ordinat. Nah, ya. Kalau di soal ada istilah-istilah seperti ini, adik-adik jangan lupa itu ordinat baru sumbu y. Tuh, panjangan. Sumbu y. Nah, kalau absis dia x, ordinat y, ya. Kadang ngecoh kita atau membuat kita bingung aja. Nah, gradien tadi kan turunan ya. Turunan itu sama dengan gradien. I aksen sama dengan M. Nah, makanya limit itu atau menggunakan limit. Limit pakai artifisis. Tapi limit ini terlalu ribet dia. Bagus langsung turunan dapat gradiennya. Itu ya. Ini sama kayak tadi ya. Tinggal ganti X-nya dengan negatif 2. Kemudian X tambah H, X-nya ganti negatif 2. Jadi seperti ini diselesaikan seperti ini. Ya, 5H kuadrat dikurang 17H ditambah 14. Untuk yang Fx, X-nya tinggal ganti dengan negatif 2. Tinggal ganti ke sini ya. Negatif 2 kuadrat kan 4 kali 5, 20. Dikurang 6, 14. Nah, ya. Selesaikan 14 coret, tinggal 5H kuadrat dikurang 17. H per H. Hanya keluarkan, habis tinggal 5H dikurang
17. Jadi hanya input dapat 0, 0 kurang 17 minus 17. Oke. Bisa ya. Tapi ribet juga sih. Saya nggak pernah mengeluarkan soal pakai artifisis ya. Tapi kalau nanti tiba-tiba nggak tahu. Tapi kayaknya nggak ada. Soalnya udah saya buat. Udah di e-learning juga, Dede. Jadi Dede, apa namanya itu? Cek saja di e-learning. Ibu sudah upload itu jauh-jauh hari. Jadi nggak usah saya beritahu lagi ya. Udah mau kuliah pasti sudah ada di situ. Karena sesempat mungkin saya buat. Supaya nanti pas waktunya tidak, ya nggak repotan. Atau jaringan, atau mati lampu, atau kan. Mana tadi? Hilang sendiri dia. Muncul video. Nah, ini contoh. Turunkan fungsi aljabar berikut. Oh, belum gini. Ini ada rumus lagi. Nah, ini rumus yang penting di sini. Inilah dia ya. Jadi kita tidak usah menggunakan limit-limit lagi. Tinggal memahami 3 ini ya. Sebenarnya nggak 3, banyak loh. Cuma yang penting untuk aljabar 3. Untuk trigonometri nanti ada khusus ya. Khusus turunan fungsi trigonometri. Turunan sin, kosinus, turunan kosinus, min sin, turunan tangen, sekan kuadrat, dan seterusnya. Itu yang penting 3. Selebihnya bisa dibuktikan menggunakan rumus turunan. Nah, di sini kalau fx-nya itu konstanta atau angka, maka turunan pertamanya itu 0. Ya, berarti kalau y sama dengan 10, maka turunan 10 ya 0. Y sama dengan minus 2, berarti turunan minus 2, 0. Pokoknya dia angka tanpa variabel, ya, turunannya 0, pasti 0. Terus kalau dia fx sama dengan x, 1x saja ya, koefisiennya 1, pangkatnya juga 1, variabelnya x, maka turunannya adalah 1. Kalau fungsi berpangkat, ya, a x pangkat n, a-nya ada koefisien, n-nya ini eksponen atau pangkat, maka turunan pertama adalah an kali x pangkat n kurang 1. A-nya turun, n-nya turun ke bawah ya, kalikan dengan a, kalikan dengan koefisien, terus n-nya kurang 1. Dengan syarat a dan n ini harus elemen bilangan real. Ya, 3 itu yang wajib dipahami. Contoh, fx sama dengan 4x kuadrat. Nah, ini ya. Ini saja masih banyak yang belum ini loh. Belum memahami. Ya. Padahal ini mudah. 4x kuadrat. Nah, berarti pakai rumus di 3. A-nya 4, N-nya 2. Tinggal kalikan 2 kali 4, 8. Pangkatnya kurang 1. 2 kurang 1, 1. Jadi X pangkat 1. Satu yang nggak usah tulis. Ya, tinggal 8X saja. Terus yang B yang berpangkat ya, akar pangkat 2 dari X. Nah, ditulis X pangkat setengah. Nah, jadi jangan ini ya, bingung. Kalau pangkatnya tidak 2, misalnya ada pangkat N, pangkat M lah ya, ini M, dari A pangkat N. Ya, maka ini sama dengan A pangkat N per N. Nah, ya, jadi karena di sini ada angka 1, ya kan, di sini 2, nah maka dia X pangkat setengah. Nah, rumus turunannya juga sama. Setengah ini pindah ke depan, jadi setengah. Kan ada angka 1 depannya ya. Terus setengahnya kurang 1, min setengah. X pangkat min setengah itu sama dengan X pangkat setengah, tapi di bawah. Nah, jadi di bawah dia. Sama kayak A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ya. Sehingga ini X pangkat min setengah, jadi 1 per X pangkat positif setengah. Nah, X pangkat positif setengah itu akar X lagi.
Jadi 1/2 akar X. Ini turunan pertama dari akar X. Ya, bandingkan lah ini ya, bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, ini contoh yang kedua. Kalau variabelnya itu lebih dari satu elemen, kayak gini kan, x pangkat 3 tambah 3x kuadrat dikurang 4x tambah 2. Ya turunkan masing-masing, 3 ke depan, 3x pangkatnya kurang 1, 3 kurang 1, 2. 3x kuadrat. Kemudian ini 2 kali 3, 6. X-nya pangkat 1. Min 4x, turunannya min 4. Adik-adik, kenapa? Tadi kan ada angka 1 di atas X kan. 1 kali min 4, min 4. X-nya jadi pangkat 0. X1 kurang 1, itu X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 berapa? 1, Bu. Iya, jadi setiap yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Jadi 4X saja. 4X pangkat 0. Atau 4 kali 1, atau 4. Nah, turunan 2, 0. Jadi nggak ditulis. Turunannya ini. Yang ini penjabaran dari turunan yang ini. Karena ada diperhatikan cara penggunaannya, sudah betul. Oke, kayaknya itu saja ya. Ini contoh-contoh, tinggal dipahami sendiri. Ini perkalian. Ini pembagian dua fungsi. U kali V, U aksen V, dikurang U V aksen per V kuadrat untuk pembagian fungsi. Ini yang dikalikan dia U aksen V ditambah V aksen. Ada dia perhatikan contoh-contohnya ya. Untuk pertemuan 9 nanti kita lanjut ke fungsi turunan fungsi trigonometri. Atau bisa dari baca sendiri di sini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Forum diskusinya wajib isi ya. Bu, ini video nanti dibuat ke YouTube juga kan, Bu? Hah? Untuk Video ini? pertemuan ini videonya. Iya. Ditunggu saja ya. Karena nanti Iya, masuk ke kelas berikutnya. Soal itu sudah ada di learning, tinggal ada di download. Terus nanti dikumpulkan paling lambat jam 9 malam. Atau paling maksimum kali jam 6 besok pagi. Itu ngerjainnya ditulis tangan Iya. atau dari Word Iya. atau gimana? Tulis tangan, foto, tapi dalam bentuk PDF. Kirim ke email. Ke PDF ya, jangan bentuk JPG, JPEG nggak bisa. Karena kadang gambarnya kurang jelas. Ya, Bu. Nah, fotonya betul-betul jelas, baru dikirimkan ke email. Nanti Ibu share emailnya di grup saja. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.